Cuma apakah korban tumbal yang dipersembahkan di atas pohon itu persembahan setan atau persembahan Tuhan? Jawab. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Tak mungkin sadar kau, Kil. Tak mungkin sadar kau, karena kau pengikut Paulus. Ayo, naik lagi. Mumpung saya lagi sakit perut. Cepat. awas joli nanti orang. Ini ada Mas Koko. Mas Koko. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam saudara Koko. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ini mau ikut nimbrung aja Bang. Iya. Ini kita ngomong pelan aja. Loh, jawabannya dari pertanyaan saya apa? Nggak ada. Kamu pernah simpulkan gini. Kamu nggak bisa menjawab. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Jin diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Iblis pun mengakui tentang adanya Allah. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Dah selesai. Sudah kurangkan semua pertanyaanmu. Sekarang saya yang bertanya samamu. Yang kau sembah, yaitu tumbal yang mati di atas pohon secara terkutuk. Itu tumbal dari Tuhan atau tumbal dari setan? Jawab. Nanti pasti aku jawab. Tidak ada nanti, nggak ada. Kamu itu pengikut Paulus, licik. Kau itu pengikut Paulus, licik, suka mengelabui. Kamu itu pengikut Paulus, suka mengelabui, suka licik, suka nipu, suka berbohong. Itu kau pengikut Paulus. Saya tahu tabiatmu. Jawab sekarang. Jawab sekarang. Jawab sekarang. Saya sudah jawab semuanya. Jangankan jin, setan pun mengakui. Sekarang jawab pertanyaan saya. Tumbal yang mati secara terkutuk di atas pohon itu tumbal dari setan atau tumbal dari Tuhan? Jawab. Kamu nggak jawab kan nggak bisa dia, nggak bisa, kamu nggak bisa jawab karena kamu penyembah setan yang mati digantung di atas pohon. Itu adalah tumbal dari setan untuk kalian. Kalau kamu bisa Al-Quran, aku tanya, kamu bisa jawab. Kamu jawab dulu pertanyaan saya. Tumbal yang dipersembahkan di atas pohon, yang diberikan untuk angkatan jahat itu tumbal dari setan apa tumbal dari Tuhan? Jawab saja kamu ini. Jawab dulu. Jawab dulu. Jangan sok tahu. Jawab dulu. Tumbal yang mati di atas pohon secara terkutuk itu tumbal dari setan untuk kalian atau itu tumbal dari Tuhan untuk kalian? Jawab. Jin itu beragama Islam, jin itu setan. Jadi jin itu Muslim, ada juga yang kafir, sama seperti manusia. Ada yang Muslim, ada yang kafir. Nah, jin yang kufur pun masih mengakui adanya Allah. Sedangkan kamu manusia yang kufur tidak mengakui adanya Allah, justru menyembah kepada makhluk terkutuk yang mati di atas pohon. Pertanyaan saya, apakah tumbal yang mati di atas pohon itu persembahan dari Tuhan atau persembahan dari setan? Jawab. Bang, itu gampang sekali jawabannya. Kamu nggak mau jawab. Simpel saja, cuma simpel. Jin itu setan beragama Islam. Itu maksudku.
Oke, saya ulang lagi ya. Itu setan. Jin itu memiliki perintah dari Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Dalil, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku Tuhan tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jin yang tidak beribadah kepada Tuhan itu iblis. Manusia Makanya yang tidak beribadah kepada Tuhan juga itu iblis. Nah, sekarang pertanyaan saya samamu. Nah, dengarkan Korban dulu. yang mati di atas pohon itu persembahan setan atau persembahan Tuhan? Jawab. Ini levelnya cuma Ya, nggak bisa jawab teman-teman. Gimana dong? Saya sudah menjawab berulang-ulang, tapi dia pura-pura tidak mendengar. Karena kenapa? Pertanyaan saya mematikan. Mematikan langkahnya. Mau langkah kemana? Tumbal yang ada di Jin atas itu pohon. dari api. Tumbal yang ada di atas pohon itu persembahan dari setan untuk Kristen atau persembahan dari Tuhan untuk Kristen? Jawab. 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 Teman-teman Islam. Dari kemarin coba kalau debat Jawab. Udah, turunkan aja, turunkan. aku terus. Enggak ada gunanya, enggak ada gunanya. Penyembah setan ini enggak ada gunanya. Karena dia sudah dijawab, tetap saja pura-pura enggak mendengar. Kenapa? Menghindari pertanyaan Bang Zuma. Nah, sekarang siapa lagi nih yang penyembah tumbal di pohon? Jawab pertanyaan saya. Tumbal yang ada di pohon yang digantung oleh Romawi itu tumbal dari setan atau tumbal dari Tuhan? Jawab. Oke, cuma kamu bisa Al-Quran. Jawab Betul? pertanyaan saya. Nggak Loh, usah kamu kau ketakutan berlindung kali dari kalau aku Al-Quran. tanya Jawab Al-Quran. pertanyaan saya. Gimana dikatakan? Tidak usah kau berlindung kepada Al-Quran. Jawab pertanyaan Gimana, saya. Pak? Allah Hei, itu. jawab pertanyaan saya. Korban yang ada di atas pohon itu secara terkutuk itu tumbal dari setan itu mana untuk Kristen ada. atau itu korban dari Tuhan untuk Kristen? Jawab. Allah itu ada apa tidak? Cuma Dasar Allah itu penyembah ada apa tumbal. tidak, cuma. Dah, turunin. Orang sakit turunin. Sebelum kumaki turunin. Ayo Kristen, silakan yang lain yang bisa diskusi dengan baik. Tumbal yang ada di atas pohon itu dari setan atau dari Tuhan? Silakan. Duh, ke band, ke report, Gurunda. Report ya. Iya, saya cuma mau sampaikan ya host di sini ya. Boleh nggak misalnya kita diskusi itu memakai lisan yang baik lah. Tunggu. Anda nggak usah ini dulu, nggak usah briefing dulu. Bang Zumannya belum naik. Tunggu Bang Zuman naik ya. Tunggu Iya. ya. Maksudnya Kita kalau ada lebih pertanyaan beradab daripada kalian tahu. Nggak, saya juga diskusi dengan santun. Kita lebih beradab dari kalian. Tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Iya, silakan. Ini Bang Apologet pakai dua device ya, kok ada doubling. Iya, Tadi Berarti suaranya kalau doubling. ada gurunda langsung dijambak ya. masih doubling suara saya. Udah enggak, udah bagus. Ada, masih ada. Tuh. Ya nggak ada, saya nggak report ini. Siapa yang bilang saya report di bawah ini? Tunggu ya, sabar ya. Ini kayaknya ayamnya Bang yang nge-report Bang. Kalau Abang nggak nge-report Bang. Ayam Abang itu yang nge-report. Tuh. Bang, ayamnya di mute dulu Bang, ayam. Di mute dulu ayamnya Bang, biar nggak nge-report Bang. John, weh si John, apa kabar John? Selamat pagi Kang Santang. Pagi, si John masih nyembah anak manusia ya? Iyalah, Yesus Woi Kristus. mantap, keren. Gurunda, Assalamualaikum, kena report ya? Cek. Ya, masuk. Masuk. Ya. Itu pertanyaan saya, ada nggak yang bisa jawab ya?
di dalam kitab saudara 2 Korintus 5:21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen, supaya dalam Yesus Kristen dibenarkan oleh Dewa. Itu dulu. Pertanyaan saya kepada kalian, Yesus yang menjadi tumbal dosa-dosa Kristen, itu persembahan Tuhan atau persembahan setan? Jawab. Dalilnya di mana itu? Apanya? Dalilnya di mana? 2 Korintus berapa tadi? 2 Korintus 5 nomor 21, ku baca ulang. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen, supaya dalam Yesus Kristen dibenarkan oleh Dewa. Tuh. Ayat berapa, Bang? 21. Saya jelaskan Bang Suma. Ya, silakan. 2 Korintus 5:21 jelaskan. Ya itu artinya Yesus menanggung dosa umat Kristen gitu yang percaya dia. Ya, maksudnya. itu perkataan siapa? Ya itu pemahaman orang Kristen. Iya, pemahaman Anda itu berasal dari setan atau berasal dari Tuhan? Ya dari Tuhan lah. Oh, berarti Paulus ini sudah Tuhan buat Anda? Ya dia kan dipakai Tuhan untuk menyampaikan. Dari mana Anda tahu kalau dia dipakai Tuhan? Kalau dia dipakai setan gimana? Ya kami percaya. Enggak, ini dari mana Paulus dapat bisikan Yesus yang tadinya tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa? Orang yang tidak punya dosa dibuat menjadi dosa. Bagaimana ceritanya ada orang yang tidak punya dosa diberikan dosa? Dikarenakan Ya, kan? menanggung dosa-dosa orang Kristen. Ini informasi yang didapat Paulus ini dari Tuhan atau dari setan? Ya dari keempat Injil itu sudah mengatakan bahwa Yesus akan menebus orang-orang percaya. Jangan diperibet. Ini aja dulu. Jangan diperibet. Jangan ambil semua yang 4. Ini aja dulu. Itu namanya dalam bahasa Latinnya ngoa. Ini aja dulu. 2 Korintus 5 nomor 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi berdosa karena Kristen, supaya dalam Yesus Kristen dibenarkan oleh Dewa. Ini kenapa bisa kayak gini? Ini ajaran bagaimana ini? Kok ada kayak begitu? Orang yang tidak mengenal dosa kemudian dibuat menjadi dosa karena menanggung dosa-dosanya Kristen. Kok bisa kalian begitu? Itu ajaran dari mana? Iya, saya jawab. Ya silakan Bang. Iya. Dikatakan Yesus yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa adalah ketika di dalam hukum Taurat itu, bahwa saya jelaskan sedikit ya Bang Suma mengenai tentang ini. Jadi dahulu itu pada waktu zaman Israel ada seorang imam yang hanya mempersembahkan korban. Itu dengan membawa darah itu mewakili dirinya dan mewakili umat-umat. Jadi dia ini setahun sekali hanya masuk dalam ruang yang disebut Maha Kudus. Jadi pada waktu hukum Taurat itu, jadi setiap orang yang berdosa harus mempersembahkan, harus mengadakan korban pendamaian bagi dosa-dosa. Dengan cara apa? Dengan darah hewan. Nah, itu semua adalah gambaran. Sebentar Bang, di dalam Ibrani dikatakan semua itu hanyalah bayangan, sedangkan yang wujudnya ialah Kristus. Kalau ini kita Ibrani melihat, tulisan siapa Bang? Ya, Ibrani ini apa? Surat apa? Surat Tuhan, surat cinta, surat kepompong, surat apa? Ibrani ya ini. itu surat Paulus. Ya? Orang Ibrani. Itu surat Paulus kepada orang Ibrani. Oh, berarti Ya, kedudukan sebentar. suratnya Paulus ini lebih tinggi daripada firman Tuhan. Ketika Anda mengatakan kepada saya tadi, Anda mengutip dalam 2 Korintus 5 ayat 21 tadi, itu Anda menjadikan rujukan untuk mempertanyakan iman kami ya. Sebenarnya Iya betul. kalau misalnya, Iya betul. ya, Kenapa dosa-dosa kalian diserahkan kepada orang yang tidak berdosa? Itu kenapa? ya, Ilmu dari mana itu? Jadi begini, Ilmu Bang, dari mana? Anda harus mempercayai juga ya bahwa semua tulisan-tulisan para rasul ini, supaya itu juga mampu mendalilkan atau menjawab pertanyaan Saya Anda. percaya memang itu adalah karangan mereka. Saya percaya.
Terus masalahnya? Terserahlah, urusan Anda mau percaya atau tidak itu urusan Anda. Saya percaya. Saya sekali lagi Bang Suma percaya Bibelnya Iya. Kristen adalah karangan Jelas, para saya pengarangnya jawab. sendiri yang Yesus diterjemahkan tidak ke pernah dalam mengenal bahasa dosa. Indonesia. Saya Yesus percaya tidak itu. pernah mengenal dosa. Di mana di dalam Ya, Alkitab? Yesus tidak pernah mengenal dosa. Terus kenapa Nah, dijadikan makanya- tumbal? Makanya ketika saya katakan tadi bahwa Yesus inilah menjadi perantara. Kenapa Mendamaikan Yesus manusia. dijadikan tumbal dosa kalian? Itu pertanyaan saya. Iya, karena begini Bang konsepnya. Tidak ada satupun manusia yang mampu, yang dapat dengan sempurna menjadi korban. Dari mana ilmunya ini? Kalian siapa? Kalian ini ajaran Abraham atau ajaran siapa? Anda juga siapa Bang? Anda siapa? Anda tidak berhak. Mana mungkin Abang? Saya pengikut Nabi Muhammad. Al-Quran surah Al-Hajj Makanya ayat Anda 34. sudah di luar. Kami diperintahkan Bang, mempersembahkan hewan. Anda di luar. Anda di luar dari keyakinan. Bahkan begini, Anda di luar dari keyakinan mulai kami. mulai Mana lagi mungkin saya Anda mau dipancing memprotes? ini, mulai kupermalukan nanti kau. Dengarkan saya. Kejadian Silakan, 22 Anda nomor berani 13. mempermalukan saya. Dengar. Makanya kan saya mau jelaskan Dengar. Kejadian 22 nomor 13. Pasang mulutmu mendengar kalau kupingmu sudah sobek. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti manusia, anaknya. Tadinya manusia diganti korban hewan. Siapa yang memberikan domba besar? Elohim, Tuhan, Allah. Yang memberikan kemudian hewan. Manusia diganti hewan. Di Kristen hewan diganti manusia. Pertanyaan saya, kalau di agama para nabi manusia diganti hewan, kalau di agama setan hewan diganti manusia. Itu setan persembahan kepada dewa Molok. Sekarang pertanyaan saya, kalau Kristen ini bukan pengikut setan, pertanyaan saya, Yesus ini ditumbalkan untuk siapa? Jawab. Itu mengenapi nubuatan Yesaya 53 Bang. Gak ada nubuat, kau ngemis-ngemis kitabnya orang. Abang Nah, ya. itu yang kita pegang loh. Hei, itu kitabnya Yahudi, tidak ada seperti itu tumbal manusia, nggak ada. Kalau ada tumbal manusia, Yahudi sudah mempraktekannya. Kok kau orang dari luar, pemakan babi, pemakan anjing, kau pulang ngambil kitabnya orang, kau jadikan cocokkan dengan agama pagan kau itu. Coba dengar dulu Bang Suma. Iya, saya dengar. Pertanyaan saya belum Anda sentuh. Iya, makanya tadi saya mau menjawab. Jangan Yesus dipotong. yang mati di atas pohon ini ditumbalkan untuk Jangan siapa? dipotong. Untuk Tuhan kah atau untuk setan? Anda sudah melontarkan beberapa pertanyaan dari tadi Bang. Dan memang belum pernah Anda jawab. Makanya ketika akan saya jawab, Anda selalu memotong dan kemudian Karena Anda tidak mempertanyakan sesuatu yang baru. Anda tidak Sebentar. membawa jawabannya kepada pertanyaan saya. Sebentar, Pertanyaan saya, Sebentar, Yesus saya akan itu jawab. yang mati terkutuk di pohon, itu tumbal yang dipersembahkan setan atau dipersembahkan oleh Tuhan? Di dalam hukum Taurat, Bang, setiap orang yang digantung itu hukumnya terkutuk. Nah, betul. kenapa Kenapa dikatakan dia seperti terkutuk? itu? Kutanya dulu, kenapa dia terkutuk? Kutanya Sebentar. dulu, kenapa dia terkutuk? Iya, karena konsekuensinya seperti itu. Kenapa dia Konsekuensinya- terkutuk? Kenapa dia terkutuk? Iya, karena itu dikatakan adalah orang yang berdosa. Dia ini Orang yang berdosa. Yesus ada dosa enggak? Nggak ada, makanya abang Terus harus kalau memahami tidak 2 ada, Korintus 5 ayat kalau 7 Yesus tadi. tidak ada dosa, dengar, kalau Yesus tidak ada dosa, kenapa dia kemudian? Sebenarnya kenapa Anda yang bertanya terus Anda yang menjawab? Ya, saya kan mengikuti irama jawaban Anda. Kalau Anda mau bertanya dan kalau Anda sudah tahu jawabannya sendiri, Anda mulai menjawab sendiri, lebih baik nggak usah tanya, Bang. Ya Itu udah, aja kalau poin. gitu kau turun, kau pergi tidur, Coli. Daripada Anda mau Kau bertanya, pergi turun terus aja, ketika Coli, kami mau perkosa menjawab, diri tidak aja. dijawab. Kalau gitu, kamu tidak bisa mempertanggungjawabkan imanmu kalau gitu. Tidak mempertanggungjawabkan, tapi Anda yang Iya, Yesus tidak punya dosa. Terus Anda dia yang- punya dosa. Anda yang Yesus tidak- punya dosa. Ini dosa apa yang dia punya? jangan di-mute saya, jangan di-mute. Kutanya samamu, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus ini? Dosa apa? Itu yang saya mau menjelaskan tadi, konsep tentang penebusan dosa, konsep tentang mempersembahkan korban ya yang di dalam Taurat Kalau di tadi. agama Yahudi, dengar. Kalau di agama Yahudi, konsepnya mempersembahkan binatang. Iya, makanya Kalau di dengar agama dulu, Kristen, dengar dulu, Bang. mempersembahkan manusia.
Anda ingin Sekarang tahu? pertanyaan saya, Coba kebiasaan- persembahan kepada manusia ini itu ajaran Coba Tuhan atau kebiasaan. ajaran setan? Anda bertanya kan, jadi yang Zuma dengar dulu orang bertanya. berhak sembilan jawab siapa? Pertanyaan saya, dengarkan. Pertanyaan Iya, saya, saya kalau ingin konsep pertanyaan ajaran dari tadi. Tuhan, dengar dulu supaya kita diskusinya bagus. Dengar dulu, dengar. Yang mendengar Kalau dari di tadi, ajaran enggak, Tuhan, kesempatan dia menjelaskan. dengar, Makanya saya menjawab. dengar. Kalau di ajaran Tuhan, konsepnya adalah korbannya binatang. Masa langsung saya Oke, kalau di ajaran Tuhan korbannya binatang. Kalau di ajaran setan korbannya manusia. Nah, Anda ini Kristen banyak terciduk mempersembahkan manusia. Oke, pertanyaan saya, persembahan manusia yang dilakukan, yang diimani oleh kepercayaan Kristen, itu persembahan kepada Tuhan atau persembahan kepada setan? Jawab. di dalam Timotius sebentar, makanya jangan dulu dipotong ya. Jangan dulu dipotong. Pertanyaan saya Jangan dulu dijawab. dipotong Suma, makanya saya mulai lebih dulu. Jangan Pertanyaan dulu dipotong. saya dijawab. Jangan Tapi kau jangan ngaur dipotong, sana ya. kemari. Tapi jangan dipotong. Apa Oke, pertanyaan cepat saya? dulu. Apa pertanyaan saya? Yesus mempersembahkan itu kepada Tuhan atau kepada setan? Persembahan. Ya, jawab. Ya, Bagus. itu kan. Jadi saya minta kepada Anda dengan hormat jangan memotong ya. Sebab Anda ini kalau Anda mau memotong Anda sendiri akan ribet. Oke, jadi di dalam Taurat itu jelas dengar dulu, jangan dulu langsung dipotong. Di dalam Taurat memang tidak ada konsep mempersembahkan korban itu dengan cara mengambil manusia atau mengorbankan manusia. Memang tidak ada. Bahkan yang Anda katakan tadi mengenai Abraham yang mempersembahkan Ishak anaknya kemudian diganti hewan. Pertanyaan saya, tolong dijawab. Yesus ini korban untuk setan atau korban untuk Tuhan? Jawab. Korban untuk menghapus dosa manusia kepada Allah. Saya tidak Karena tanya Allah itu. Esa, Saya tidak tanya itu. Yesus ini korban untuk setan atau korban untuk Tuhan? Jawab. korban untuk Allah. Di mana dalilnya Tuhan membutuhkan korban manusia? Di mana dalilnya? Coba Anda baca di dalam 2 Timotius itu. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia. Oh, berarti yang mengajarkan Anda mempersembahkan manusia untuk Tuhan itu Paulus. Lah. Terus masalahnya apa, Bang? Saya minta firman Tuhannya, bukan firman Tuhan Paulusmu. Firman Elohim. Oke, kalau Anda tidak mengakui, akan saya tanya. Anda kan mengimani kan Nabi Muhammad kan mengikuti Nabi Ibrahim. Ya Yes. kan? Yes. Anda mengimani. Kenapa Yes. Anda tidak sunat umur 8 hari, Suma? Hei, kenapa larinya ke sunat? Kenapa Terus larinya? Anda Ini mau- kita berbicara mengenai kurban. Anda yang Kita tidak berbicara mengenai kurban, wahai orang licik, pengikut Paulus. Bukan orang licik. Ini Orang masih licik, dalam konsep. kita sedang Orang masih membahas dalam tentang konsep. kurban. Anda Orang tidak bisa licik, menjawab pertanyaan saya, orang Suma. licik, Anda- pengikut Anda yang Paulus institusi. yang suka Anda tipu-tipu. institusi. Pertanyaan saya kepadamu, wahai laknat, dengar. Yesus itu korban untuk setan atau korban untuk Tuhan? Itu pertanyaan saya. Jangan kau larikan kemana-mana. Jawab perlindungan. Bisa jawab nggak? Parlin. Oh, Parlin. Ini baby muslim apa Kristen? Baby. Kabur. Perlindungan. Ya, halo. Ya, silakan jawab, Bang. Silakan jawab. Jawab. Yesus itu korban untuk Tuhan atau korban untuk setan? Yesus itu korban untuk manusia, untuk menebus dosa manusia. Iya, maaf Deminya. Saya tahu ajaran daripada orang Yahudi dan juga di Islam, perintahnya jelas ya, bahwasanya kurban hewan itu
untuk membebaskan kemudian jiwa-jiwa manusia di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Al-Quranul Karim juga menjelaskan itu. Walikulli ummatin ja'alna mansaqan liyazkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Al-Quran juga, Imamat 1 nomor 2 juga, korban kepada Tuhan itu adalah hewan, binatang. Saya tahu itu. Al-Quran dan kitabnya Yahudi mengajarkan kami. Sekarang Kristen tumbalnya manusia. Pertanyaannya, ini tumbal untuk setan atau untuk Tuhan? Itu tumbal untuk manusia. Jadi kalian mempersembahkan tumbal kepada manusia? Bukan mempersembahkan, itu memang sudah dituliskan di dalam Yohanes. Ya iyalah, dipersembahkan itu namanya. Coba Anda baca kitab saudara, 2 Korintus 5:21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen, supaya dalam Yesus Kristen dibenarkan oleh Dewa. Itu Anda persembahkan Yesus itu kemana? Itulah yang Anda nggak paham Alkitab, tapi Anda sudah membahas-bahas Alkitab. Pendetamu kau suruh ke sini, biar ku tatar dia. Pendetamu suruh ke sini, pendetamu suruh ke sini, biar ku tatar dia Bible. Pendetamu kau suruh ke sini, biar ku tatar dia Bible. Kebaikan apa yang sudah dilakukan Nabi Muhammad di Quranmu? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kami mempersembahkan hewan kurban. Tidak mengajarkan mengkorbankan manusia seperti setan. Pertanyaan saya samamu, korban manusia itu persembahan untuk Tuhan atau persembahan untuk setan? Jawab. Jangan kau larikan permasalahan. Korban berupa manusia itu korban untuk setan atau korban untuk Tuhan? Jawab. Pertanyaanku dulu kau jawab. Kau bertanya. Udah, kau turun. Kau gosok kulupmu sana, kau gosok pakai abu gosok, habis itu kau campur dengan masako, siram, airnya minum. Ada lagi? Ada lagi? Kambing. Kabur, orang yang ke-9 kabur. Ayo, yang Kristen silakan naik lagi sini. Gak bakal diapa-apain, tinggal jawab aja kali aja. Iya. Silakan naik yang Kristen. Iya, Pak Bram. saya Kristen. Iya. Pak Bram Kristen ya? Iya, tapi saya minta tolong biar adil kasih durasi host. Jadi kita nggak debat kusir. Enggak debat kusir bang, dewasa aja bang. Kalau misalkan Bang Juma lagi bernarasi, abang diem. Dan kalau misalkan abang lagi bernarasi, Bang Juma juga akan diem bang. Nggak bisa karena saya udah ikuti nanti jadi nggak abang mau diskusi nggak di sini, silakan abang mau bertanya aja dulu bang, atau mau menjawab. Kalau nggak dikasih durasi saya nggak mau. Ya udah gini, nanti Bang Juma bertanya, nanti Anda jawab sampai hari Natal ya bang, nggak apa-apa bang. Bukan. Bakal ada yang ngomong bang. Tolong jangan ada ketawa-ketawanya karena kita kan berdebat bagus. Oh iya, bagus ini. Saya punya HP. Bagus ini. Yaudah, kayaknya berkualitas ini. Biar ikuti maunya. Silakan bang, silakan. Kasih durasinya, jadi kan kita enak berdebatnya. Jadi jangan ketimpa-ketimpa. Ya, bagus ini, bagus. Berisi nih teman-teman. Tepuk tangan dulu buat dia ini. Bagus ini. Bagus. Ketawa dulu dikit. Nah, silakan Anda mulai, silakan. Enggak. Tadi Anda bilang bahwa Yesus itu kurban. Kurban itu bukan, enggak pernah Yesus jadi kurban. Jadi apa dia? Tumbal. Tidak ada kategorinya tumbal. Lah, dari itu dipersembahkan.
Anda tidak mengerti Alkitab. Oke, saya tidak mengerti Alkitab. Oke, Bang Suma tidak mengerti Alkitab. Kamulah yang mengerti. Pertanyaan saya, Yesus ini dipersembahkan kepada setan atau kepada Tuhan? Jawab. Tidak pernah ada dipersembahkan. Kata-kata dipersembahkan itu tidak ada. Makanya Anda buat-buat sendiri. Makanya kasih saya waktu. Saya bilang tadi kalau kayak gini kan ngawur ceritanya. Saya bacakan dalil kalau gitu boleh? Dalil yang kau baca itu harus dimulai dari Matius. Ini terserah mau dari Matius, mau dari jalan tol, terserah. Biar jangan kau ajarin saya cara diskusi ya. Jangan kau ajarin saya cara diskusi. Awal saya bilang kasih waktu. Kalau Anda hanya kau itu mau dikasih waktu mau pamer kumis ya tentang kehidupan Yesus di dunia, itu namanya Anda. Apa kau mau? Kau berkhotbah, ini bukan gereja, Cak Ayu. Kamu sedang berhadapan dengan orang yang lebih paham Bible dari pendetamu tentang Alkitab. Jadi saya kasih tahu ke Anda. Ibrani 9 nomor 28, coba Anda bacakan ke saya. Anda ambil Ibrani, sedangkan Anda melupakan Matius sampai Wahyu. Please, Ibrani 9:28 bacakan ke saya. Saya bilang Anda tidak mengerti Alkitab, tapi sok comok sana comok. Ya udah kau turun Jing, turun. Anjing kecil turun. Anjing kecil turun. Paseh kali mulutmu bicara Alkitab. Kamu tidak mengerti Alkitab. Wah, paseh kali mulut kau, Jing. Udah dipuji sama Bang Jumo. Oh, ini bersih enak, ini bersih. Ternyata kosong, guys. Pamer kumis sini. Pendetamu suruh ke sini. Pendetamu biar ku ajarin Bible. Suruh ke sini pendetamu. Atau rektornya STT suruh ke sini. Biar ku suapin Bible. Rektornya STT kau suruh ke sini biar ku ajarin Bible. Sok cantik kali kau. Kamu tidak ngerti Alkitab. Oh ya? Ibrani 9 nomor 28. Demikian pula Yesus hanya satu kali saja. Apa di situ? Satu kali apa? Satu kali apa? Satu kali prospero. Prospero itu apa artinya? Dipersembahkan untuk menanggung dosa banyak orang. Pertanyaannya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Jawab. Halo. Halo. Anda bicara kasar. Halo. Halo. Gimana Anda itu tipis? Halo. Kayaknya kau makan cuman kau makan tadi sarapan ekor babi kau. Berbicara. Halo. Udah kau diam. Kumis tipis kau Dulu diam. aja kumis Ya, badan. kau cuci kloset dulu. Bram, Halo. hari ini kau bersihkan kloset dulu ya. Kamu gak ada Halo. ilmu. Ya, halo. Halo. Iya. Ya, halo. Hei, Juma bangsat kau. Kenapa bisa? Suma, bangsat kau. Kenapa dia bisa bangsat? Kau copot-copot ayat Alkitab untuk menggelitir. Jadi kau mau aku bacakan dari kitab Kejadian sampai Wahyu gitu? Mau? Bodoh kau memang manusia paling bodoh, paling Bang bangsat Suma. kau. Kau yang pintar. Oke, baik. Kalau kau yang pintar, aku yang bodoh. Baik. Bodoh, bangsat Ibrani 9 nomor 28 dikatakan Yesus dipersembahkan. Pertanyaan saya, Yesus ini dipersembahkan kepada setan atau dipersembahkan kepada Tuhan? Jawab. Kabur. Hilang dia. Ya, ini ada Irfan Basari. Irfan. Itu seluruh pengajar-pengajar dosen di STT Nia suruh naik ke sinilah. Biar ku ajarin Bible. Ini banyak banget otanya mau naik ini. Satu-satu aja. Naikkan.
naikkan. Yang mau berdiskusi baik-baik silakan dinaikkan. Jangan yang pura-pura sok intelek tapi modal kumis. Sebelah kiri 13 lembar, sebelah kanan 12 lembar. Ya, tipis sekali kumisnya. Teman-teman Kristen yang maupun yang pura-pura baik silakan naik. Turun lagi dia. Ini Bang Zuma sarapannya kepedesan ya Bang Zuma, on fire sekali pagi ini Bang Zuma. Saya pendam 3 hari 3 malam, sakit perut. Terlalu banyak bahasa-bahasa. Saya tamat belajar kurikulum si STT biadab itu. Kumis, Bandar Jengkol, kalau mau naik jangan ngoceh terus, pakai ilmu ya. Nanti diturunin lagi sama moderator. Woi! Iya paman. Udah sehat kalian? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, saya mau nyapa Bang Zuma aja nih. Saya dari Mandar ini Bang. Ais, mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah setengah bulan ini Bang di TikTok ini. Nyimak terus Bang Zuma ini. Saya jadi Anak pertama atau anak kedua? Dari mana Bang? Tadi hamil setengah bulan katanya. Nyimak Bang, nyimak. Nyimak. Sorry saudaraku. Allahu Akbar. Di mana sekarang? Bang Zuma ini. Allahu Akbar. Di mana Ki? Di Polmas atau di mana? Saya di Polman, Campalagian, Lapeo. Oh, Lapeo. Wah, bahaya ini keturunan Imam Lapeo ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi cucu hormat yang saya. ini Bang, cucu jauh Bang. Hormat saya Bang, hormat saya. Ini Imam Lapeo itu teman-teman salah satu wali yang ada di Sulawesi Selatan. Masya Allah. Betul. Subhanallah. Iya. Saya salut ini Bang Zuma ini. Lillahi ta'ala. Betul. Saya doakan Bang Zuma sehat terus dan perjuangkan Islam ini. Amin. Allahu Akbar. Ini semakin keluar tanduk ini gara-gara STT Nias. Iya betul. Kapan kita ke STT Nias ini? Saya siap ini. Iya, teman-teman sudah siap semua, amunisi sudah siap untuk kemudian ke sana. Beli tiket, bolak-balik, makan bakso, makan coto dan seterusnya. Siap. Kita tunggu instruksi dari pemerintah. Bagaimana solusinya? Nanti saya bekal Jepa Bang, Jepa, mantap sekali. Jepa dengan masakan ikan mandar Bang. Wah, gila. Kali girohnya jadi walaupun Cuma bajingan. Cuma bajingan. Apalagi? Biarin, diturunin, biarin. Mau apa dia? Cuma bajingan, apalagi? Ayo. Ayo terus Bajingan mana Juma dengan orang yang mempersembahkan Yesus di pohon? Bajingan mana? tidak ada tahu kena buka ininya kasihnya. Kita kena buka itu mute-nya. Mute-nya nggak tahu dia buka. Lebih bajingan kalian. Dosa kalian serahkan kepada orang lain. Wah, begini-begini saya tidak pengecut Bang. Dosa saya tanggung sendiri. Ente persembahkan tumbal untuk dosa kalian. Wah, malu. Kamu yang curi ayam, dosamu kau kasih orang. Itu pengecut namanya, pengecut. Umat pengecut. Cuma segitu ternyata. Ayo dong, ayo keluarin ajaran Kristennya semua. Jangan ngomong itu. Kamu yang curi ayam, dosamu kau kasih ke anaknya orang. Pengecut kau itu. Tanggung jawab dong di hadapan Tuhan. Malah kau persembahkan tumbal. Parah. Dah turunin aja
Kang Kian Santang. Buka mulutnya dulu dong. Buka mulutnya dong. Mulut dibuka. Hei. Takutnya dia di atas cuma nge-report doang. Kalau di atas cuma nge-report doang mah ngapain dia di atas? Oh ya udah, turunin. Pijak. Jangan pakai tangan, pakai kaki. Turunin. Mampus. Buang ilmu saja Bang Zuma. Disuruh buka mute, katanya buka celana. Memang dia ini. Bunda Rama kah? Asal bunyi ji Bang Zuma. Bunda Rama asal bunyi. Assalamualaikum. Mampus sih. Ada bisa mantu. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kan tadi masuk ke komalnya Kristen ya. Saya bertanya kan. Pada saat apa dan kejadian apa Kristen bisa masuk ke Indonesia? Saya malah mau dilaporin Pak. Laporin ke Posyandu. Tahu. Saya nanya doang. Kristen masuk ke Indonesia itu pada kejadian apa ya kan? Bang. Itu mau dilaporin ke Posyandu itu. Kau Kristennya aneh. Bang Kodel nanti siapin KTP sama kartu keluarga ya. Itu kan mau dilaporin, siapin ya Bang ya. Posyandu. Pertanyaan tidak nyambung Bang Alfi, mau dikasusin. Bang Kodel, mana dia? Oh, udah selesai curhatnya. Gak usah takut, kalau mau dilaporin gak usah takut. Paling Dosma yang maju. Gak usah takut. Juga. Ya moderator naikin lagi hotelnya moderator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau nanya Bang, kata logika semalam itu kan dia live itu aku sempat nyimak sih semalam kan. Siap. Ada bilang katanya Bang Juma suka apa ya? Congor ya katanya kalau di media sosial ya katanya. Dia bilang ada apa? Dia bilang gini menistakan agama juga katanya. Bang Juma katanya bilang gitu. Dia bilang logika itu katanya ya. Menista pernah bakar apa ya? Bakar bajunya itu yang pernah dikirim itu ya? Iya, katanya kebal hukum katanya Bang Juma katanya. Kata logika semalam. Tapi aku nggak sempat dinaikkan sih sama dia. Aku minta permintaan naik tapi nggak sempat dinaikkan terus. Dia bilang itu istilah-istilah Islam itu di Bible itu katanya nggak pernah dilaporin juga sih kata dia. Bang Juma aja sering congor-congor istilah Islam itu di Bible itu. Kenapa nggak laporin di LAI aja? Kenapa gitu? Makanya gara-gara congor saya inilah menyebabkan dia semakin kerdil. Itu bohong. Setiap saya koar-koar di sosmed, tingginya menurun 3 cm. Semakin menciut tubuhnya, tulangnya makin mengkerut, rambutnya makin memanjang. Jadi lama-lama anak itu jadi kora-kora. Kasihan itu badannya saya lihat, kasihan Bang Sumawa. 10 tahun ke depan dia itu jadi barang antik, mengecil tubuh semakin mengkerut, gigi makin memanjang, rambut makin panjang, lengan makin pendek. Semakin keras suara saya di sosmed, semakin kerdil dia. Pararang itu Bang, pararang. Nanti ujung-ujungnya sudah bisa jadi gantungan kunci, jadi mumi. Kasabandia Bang. Ya, jadi Kasabandia betul. Kalau di Makassar Bang Suma Parakang masuk. Masih bagus kalau Parakang itu tinggi kali, padahal Bang enak sih Bang, aku sampai itu. Izin Bang nih Bang Enak, Alfi kasih data dukungan nih kalau silakan. kita
kita nggak ada melemparkan gugatan atau laporan, itu sebenarnya dusta. Ini ya salah satu kedustaan logika Alfi tampilkan. Yang pertama, teman-teman harus tahu apa alasan TB ini bisa keluar nih. Ini TB2 ya, yang diterbitkan NAI pada tahun 2023 kemarin, di bulan Maret atau bulan Februari. Jadi kalau teman-teman biar tahu, sebenarnya surat gugatan itu udah kita lemparkan tuh. Ini izin ya dari Lentera Rohani. Surat gugatan ini ya, tinjauan penggunaan nama Allah dalam terjemahan Alkitab berbahasa Indonesia milik LHI ini dilemparkan oleh Lentera Rohani Institute. Ya, ini pekerjaan More Reski, Bang Syuaib, Moremoto dan teman-temannya. Salah satunya dan hal yang paling fundamental itu dalam penggunaan kata theos ya, penggunaan kata Allah, penggunaan kata kyrios itu dikritisi semua. Makanya ini muncul nih TB2 nih. Jadi kalau logika bilang umat muslim diem, nggak ada buat gugatan, nggak ada buat laporan, logikanya terbukti berbohong di situ tuh. Nah itu aja dari Alfi. Silakan Alfi balikkan ke Bang Zuma. Mantap lah nih. Itulah hujatan-hujatan si logika itu kayak gitu. Bang Juma lagi tidur, dibilang lah sama si logika, tuh Bang Juma lagi makan. Padahal lagi tidur loh Bang Juma itu. Nah itu. Nanti itu tidak lama lagi dibuatkan patung dia itu. Penghargaan kan? Penghargaan. Jangan-jangan patungnya dia di dalamnya itu. Dibuatkan patung. Kalau dia ketemu dengan pendeta Kris yang dari Papua yang mengatakan Yesus dari Papua, nanti dibilangnya juga itu Yesus dari Riau. Iya benar itu. Ada kan pendeta Kris yang dari Papua itu kan, mengaku bahwa Yesus itu sebenarnya orang Papua. Dinda Jibril ini kah? Iya, Bang Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya kerja gimana sih lo? Iya tadi jam 8 Bang. Ini hebat kali adikku ini. Wah, izin keren, Bang. Saya mau ada presentasi nih Bang. Oh, silakan. Ini presentasi dari STT, salah satu STT. Dibesarin Om. Ya, moderator. Aku cinta, Anda cinta, buatan Indonesia. Nah, materi presentasi ini soal pemberitaan Injil atau soal pemberitaan Injil, atau ini bisa diaplikasikan ke narkoba, bisa dinarasikan ke, pokoknya kalau jualan-jualan barang haram bisa diaplikasikan juga ya. Jadi STT lagi ya? Iya. Jadi STT ini Sekolah 3 Theos. Ya, ini strategi pemberitaan Injil. Ya, ini nggak bisa diedit ya. Ini protected view. Ini nggak bisa diedit. Habis itu strategi penginjilan. Nah, nomor 1, penginjilan dimulai dari keluarga, kemudian saudara dan teman. Wes, kayak jual narkoba ya. Jadi keluarga dulu. Habis itu strategi nomor 2, mesti berdoa. Dicari tapi kita berdoa. Ini masih STT Nias punya ini deh. Saya juga punya ini. Iya, datangkan jiwa untuk kita sampaikan Injil keselamatan. Pakai narkocoy Bang, pakai narkocoy. Iya, habis itu strategi penginjilan. Ini nomor 3. Harus berpakaian selayaknya. Iya dong, biar nggak kelihatan kayak bandar, ya kan? Nah, jadi harus berpakaian selayaknya. Nah, ini titik beratnya nih. Ini harus hati-hati di kita nih. Usahakan tempat pemberitaan Injil tidak di tempat ramai. Wah, jadi mesti diam-diam. Dari pelosok ke pelosok. Mesti diam-diam. Jangan di tempat ramai, mesti diam-diam. Nanti ketangkep ya kan. Kita mesti ininya mesti diam-diam kayak jualan narkoba. Berusaha bijak saat pemberitaan Injil, mesti bijak, jangan maksudnya marah-marah. Injil ini Bible. Iya. Habis itu tidak menjawab dengan nada keras, tidak boleh memaksa, tidak boleh mengintimidasi.
Nah, jadi sama yang mau aja gitu loh, sama kayak jualan Lena Wijaya. Sama kayak jualan narkoba juga nih, sama nih mesti ini. Tidak boleh berdebat sama ininya. Lena Wijaya nih, kalau nggak ada Bang Suma berdebat, kalau ada Bang Suma nggak boleh berdebat. Ini sama nih, jadi nggak boleh berdebat. Jadi sama yang mau aja ya, sama pemakai. Habis itu jangan berusaha menggurui, merasa paling benar. Jadi nggak boleh. Kayak ini Aldo yang dipanggil Bromo Aldo. Nah, Romo itu dia. Makanya dia nggak boleh kasar-kasar. Habis itu terakhir, pastikan jiwa fokus dengan pemberitaan Injil kita. Jika tidak maka sia-sia. Hipnotis. Ya, jadi kalau bisa yang pertama gratis gitu. Kurang lebih. Habis itu strategi berikutnya, tidak boleh menjelek-jelekan nabi, kitab dan ini spellingnya, saat pemberitaan Injil yang diberitakan adalah keselamatan dalam Isa Al-Masih. Loh, Isa, lari ke Isa. Isa, dan Yesus ya. Dalam kelicikanmu kau menjerat orang dengan tipu daya. Isa. Ya, Isa jadi nih nggak boleh jelek-jelekin nabi, kitab dan Tuhan, tapi presentasi yang lain menghina juga. Habis itu nih agak jauh nih, mesti ada gambar ya. Saat perbincangan dengan jiwa dimulai, berdoa minta tuntutan Roh Kudus agar arah pembicaraan bisa menuju hal-hal rohani. Nah, jadi rohani, jangan kritikal teks, jangan bahas ayat, hal-hal rohani aja. Dalam kelicikanmu kau menjerat orang dengan tipu daya. Habis itu nih yang paling ini slide paling lucu. Strategi nomor 5. Berdoa mematahkan roh kodam. Ini roh kodam nih. Roh kodam, akidah dan syahadat. Jadi kodam ini diartikan jin dalam Islam yang diyakini. Ini roh kodam nih. Aduh, saya nggak paham nih. Saya juga baru tahu nih ada jin kodam, ada roh kodam di Islam. Saya malah belajar dari dia. Habis itu nih slide terakhir. Setelah memahami beberapa hal di atas, kita menggunakan mukadimah penginjilan. Ada mukadimah juga di sini. Mama mukadimah juga. Ini bisa diaplikasikan ke jualan hal-hal benda terlarang, benda-benda tajam dan seterusnya ya. Jadi itu tadi Bang. Jadi kalau kita mesti hati-hati Bang. Kalau Islam kan dakwah kan teriak-teriak Bang. Di masjid ini terbuka kan. Nah kalau ini strateginya nggak Bang. Kita mesti diem-diem Bang di gang, pinggir got. Ini mesti jangan jual narkoba ya. Kloset ke kloset gitu ya. Oke, sekian presentasi saya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak sales. Sales panci. Kayak orang menjual sesuatu yang palsu harus di tempat yang sunyi-sunyi. Alamak. Parah. Jualan obat gosok ini. Obat gosok masih bikin spanduk. Di pasar. Ini tempat-tempat sepi katanya. Alamak. Lena Wijaya. Ngeri kali lah. Oke, mohon izin sebentar. Iya. Ini admin saya barusan informasikan ke saya nih teman-teman. Jadi ada orang yang ber-DM Ria dengan akun Bang Suma 02. Ya. Jadi netizen ini senang kemudian karena dibalas DM-nya sama akun Bang Suma 02. Senang kali pun karena di situ Bang Suma membalasnya dengan emoji love kayak gitu-gitu. Akhirnya yang netizen ini merasa sedang ber-DM sama Bang Zuma. Karena saking senangnya, bangganya ber-DM dengan Bang Zuma, di screenshot, habis itu dipublish. Seakan-akan dia sedang ber-DM sama Bang Zuma. Padahal itu adalah akun cloning, bukan punya saya. Nama saya yang tersiar,
lagi ber-DM dengan netizen wewe. Ini juga yang bahlul netizennya. Ya toh? Karena kenapa? Tidak selayaknya yang kayak gitu itu dipublish. Apalagi itu adalah akun cloning, bukan punya Bang Zuma. Saya, siapa yang paling hebat di Indonesia ini? Tidak pernah saya ber-DM-DM. Tidak ada pernah saya DM-DM. Orang yang paling dekat dengan saya sekalipun, keluarga saya sekalipun, tidak pernah saya ber-DM-DM. Saya tak ada waktu. Sudah puluhan ratus ribu DM di akun saya itu saya tidak pernah baca, saya tidak pernah buka karena waktu saya nggak ada. Ini ada yang ber-DM ria dengan akun cloning, habis itu dipublish. Kan sama dengan mempermalukan saya juga karena di situ mengatasnamakan Bang Zuma. Lagian untuk apa dipublish coba yang kayak gitu? Untuk apa? Mending telepon saya, ya kan? Bang Zuma lagi di mana? Bang Zuma sehat aja kan? Sehat. Mending kayak gitu daripada yang kayak gitu-gitu yang entah dari mana-mana datangnya dipublish, mempermalukan kita gitu loh. Dan ini juga saudara-saudara harus paham bahwa cloningan Bang Zuma itu banyak sekali. Jangan sampai ada juga yang minta uang, minta dana. Bang Zuma lagi sakit, aku lagi sakit, ini. Karena sudah begitu banyak kemudian yang ikut sama akun cloning ini, dia anggap Bang Zuma ini karena pengikutnya sudah 47.000. Ini pasti Bang Zuma. Akhirnya apa? Anda senang. Mending nomor saya ada kok. Nomor HP Bang Zuma ada di YouTube. Itu nomor saya langsung itu. Itu Bang Zuma yang pegang HP. Ya. Nomor HP saya itu adminnya saya sendiri. Jadi kalau mau komunikasi dengan Bang Zuma silakan. Tapi yang komunikasi yang rasional aja, yang bersahabat sebagai saudara seiman. Jangan saya Bang udah ditinggal suami Bang 3 bulan. Kan gimana ini Bang aku sendiri. Jangan yang kayak gitu-gitunya karena saya ini bukan. Iyalah. Jangan DM WA saya yang kayak gitu-gitu. Bagaimana menurut abang? Apakah saya minta cerai aja atau gimana? Lama ngapain pula yang kayak gitu diceritain? Bang, mata saya bengkak sebelah. Kenapa? Aku lihat suami saya dengan perempuan lain terus mata saya ditonjok sama mertua. Kenapa larinya ke saya yang kayak gitu-gitu? Yang dikabarin ke saya itu Bang, ada tetangga saya begini. Dia rencana mau menikah dengan beda agama, itu gimana hukumnya gini. Itu ini entah apa-apanya. Kaki saya benjol Bang. Bisa nggak abang doakan dari jauh? Aku yakin Bang Zuma orang baik-baik, doanya dikabulkan. Doakan saya Bang. Kaki saya benjol dan mudah-mudahan dengan berhentinya benjol kaki saya dapat jodoh. Ujung-ujungnya dapat jodoh. Jangan kayak gitu-gitu. Ya itu nomor asli saya loh. Yang nomor Excel yang di YouTube itu wallahi itu nomor saya, bukan nomor siapa-siapa, itu nomor HP. Jadi kalau mau komunikasi hal-hal yang penting silakan. Jangan kayak Lina Wijaya. Di mana-mana, aku udah di Filipina Zuma. Di Medan, aku udah di Medan Zuma. Aku pingin ketemu kamu loh Zuma. Aku udah di Makassar loh Zuma. Apanya gini? Ini pelacur agama ngapain juga masuk WA-nya di HP saya? Kayak kenal kali lama kali. Adil lo, aku pingin bertemu berdua aja lo Bang Zuma. Aku pingin tahu sekuat apa kamu mematahkan argumentasi saya tentang Islam. Lale, lemah. Dasar. Buah dada sudah jatuh 2 jengkal masih genit. Menggatal kali kau Lina. Jadi gitu ya teman-teman. Itu nomor kontak saya langsung. Bunda Rahmat tahu itu. Saya kalau berangkat itu HP saya 7 HP saya. 1, 2, 3, 4. Ya wallahi HP saya 7 loh. Kau pikir saya main-main? HP saya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 HP saya. 7 HP pribadi saya ada 7. 1 tas kalau saya berangkat. Nah, tapi yang satu itu saya publish. Yang nomor Excel itu. Nah, sekarang kalau
ada yang kayak gini-gini kan gak enak. Keluarga saya komplain, bang, abah ini kenapa ini bang, abah kok kayak gini kali, ini ada yang publish, abah kirim-kirim love sama orang, kayak mana dong, ini nggak bagus sebenarnya. Cek per cek ternyata orang ini DM sama akun bodong. Allahu Akbar. Iya, hati-hati aja netizen yang saya sayangi, hati-hati ya adik-adik saya, kemudian yang girohnya luar biasa kepada apologet Islam Indonesia, hati-hati ber-DM dengan akun-akun bodong. Lama-lama dia minta rekening, dia minta ini, hati-hati aja, hati-hati. Kalau mau berteman dengan akun Bang Zuma, cari segera di mana ada akun Bang Zuma kayak gini nih. Ini akun baru Bang Zuma 15 sudah dipakai sama saya, buka kamera atau bicara. Ini udah ketahuan pasti Bang Zuma punya. Tapi yang meskipun banyak kemudian pengikutnya, ada yang 40.000, ada yang 100.000 dan seterusnya. Kalau Anda tidak yakin saya pernah pakai akun itu, jangan. Kalau mau dekat sama Bang Zuma jangan. Ya. Karena akan merusak Anda, merusak saya juga. Karena ada juga netizen nih baru-baru nelpon, Bang Zuma, ya kenal dengan Bang ini kan? Kenal, kenapa ibu? Dia barusan nelpon, katanya mau lapor polisi, terus dia minta uang, katanya temannya Bang Zuma. Lalu ya ibu kasih, lah kenapa dikasih bu? Katanya timnya Bang Zuma. Alamak, itu jual-jual sama saya itu bu, malah nginap di rumah karena dia ini. Aduh, parah juga ini orang. Jadi hati-hati aja, hati-hati ya, jangan sampai kebersamaan kita ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang mau mencari keuntungan. Kalau Bang Zuma butuh, saya pasti ngomong sendiri. Dan kalau saya butuh, paling saya ngomong di sini, teman-teman, ada teman kita mu'alaf butuh ini, ayo silakan disawar. Atau teman-teman, ini ada mu'alaf kita butuh, ayo silakan. Kita ini nomor rekeningnya MMCI atau API, kayak gitu ajanya. Tapi kalau saya mau WA Anda, kecuali yang khusus ya, kecuali orang-orang yang memang betul-betul peduli, itu biasa saya hubungi langsung. Bang, teman kita dari DPW ini membutuhkan gini, Anda kan di sini, mana tahu ada tempat kantornya yang bisa dipakai untuk sementara untuk rapat atau meeting dan seterusnya. Itu kayak gitu. Seperti itu. Atau bisa nggak bantu teman kita yang ada di sini, Bang? Kalau bisa silakan, ini nomor kontaknya hubungi langsung ya, terima kasih. Dah kayak gitu. Tapi kalau untuk kepentingan saya pribadi, waduh, itu nggak ada itu. Gak ada. Sama kejadian yang kemarin yang terkait acara 17-an, ada yang komplain, ada yang ternyata itu semuanya hanya fitnah. Orang itu tidak, ya kayak itulah, semuanya ribet lah pokoknya, ya ribet. Jadi teman-teman yang ada di luar sana, mohon maaf sekali lagi, jangan menyimpan rasa pribadi kepada Bang Zuma, karena Bang Zuma adalah milik kalian semuanya, milik semua umat, milik semua orang. API Apologet Islam Indonesia itu adalah milik kita semua. Bukan merasa milik pribadi-pribadi. Jadi yang merasa di DM, mohon maaf, itu bukan saya. Saya tidak ada urusan DM-DM. Itu nggak ada. Ya, kecuali kemarin Dosma DM saya. Dia kasih tanda apa itu kemarin? Dia kasih emoji jempol gitu. Itu aja Dosma yang DM saya. Tapi selebihnya itu saya tidak pernah buka. Ya, Dosma aja yang kemarin DM saya pakai kasih jempol, entah apa maksudnya, apa jempol itu, nggak ngerti pun aku. nggak paham saya apa maksudnya itu tanda jempol kayak gini. Ya mungkin maksudnya itu. Saya paham Gurunda tanda jempol itu. Dia mengacungi jempol ke Gurunda, dia takjub ke Gurunda bahwa Gurunda itu tidak akan pernah tersentuh oleh hukum. Buktinya dia sekarang putus asa dan balik kanan. Itu tandanya dia masih ngedot jempol, itu masih isap jempol gitu kan. Oh, isap jempol. Gitu ya, sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya. Kalau ada yang DM Anda semuanya minta sesuatu, pakai akun Bang Zuma, karena salah satu tujuan mereka bikin akun itu yaitu dia dimanfaatkan akun itu untuk menjual nama Bang Zuma. Bukan cuma Bang Zuma nih, teman-teman apologet Islam yang lain juga.
diperlakukan hal yang sama. Jadi netizen mohon jangan kemudian mudah percaya kalau ada yang DM Anda kayak gitu ya. Lihat dulu akun ini pernah nggak dipakai oleh Bang Zuma. Karena ada yang bikin akun persis dengan akun saya. Ada yang kayak gitu. Ya. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat, saya ingatkan jangan percaya kalau ada yang mend-DM antum atau ada yang minta sesuatu kepada antum. Ingat, kalau mau berkomunikasi langsung dengan Bang Zuma jangan pakai perantara DM. Nomor HP saya ada, nomor Excel saya itu dijual murah. Siapapun bisa mend-DM saya kalau hal yang penting. Misalnya, Bang, Abang kapan ke Bandung? Ini masjid saya sudah siap menerima Abang. Kita udah siapkan kemudian jemaah untuk menerima materi Kristus. Kayak gitu-gitunya. Jangan kemudian kakinya ketimpa tangga kemudian ujung-ujungnya cari dodo. Jangan. Itu nggak make kita. Sekira begitu, silakan dilanjut teman-teman sekalian. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.